Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeffrey Aldi, mahasiswa program studi Hukum Keluarga C pada semester 5. Dengan adanya video ini yaitu untuk menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Dr. Henry SHI MHI. Baiklah, soal yang pertama yaitu teori-teori keluarga. Yang pertama, teori struktural fungsional. Adanya struktur dalam keluarga di mana masing-masing individu menempati posisinya atau perannya yang patuh terhadap sistem nilai yang dapat menciptakan ketertiban dalam keluarga. Dan kesuksesan keluarga dapat dikatakan berfungsi jika setiap fungsi keluarga berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika tidak berjalan dengan baik, maka akan memicu adanya sebuah konflik. Baik, langsung saja kepada soal yang kedua, yaitu teori ekologi. Teori ini menjelaskan tentang bentuk sosial dari lingkungan yang besar kepada lingkungan inti dalam keluarga. Lingkungan yang besar atau lingkungan yang luas ialah bentuk sosiologi kepada masyarakat, sedangkan lingkungan inti dalam keluarga yaitu contohnya ayah, ibu, dan anak. Baiklah, yang ketiga yaitu teori sosial konflik. Teori ini menjelaskan tentang proses perubahan sosial dalam tatanan keluarga yang lama kepada perubahan sosial yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di dalam keluarga tersebut. Yang keempat yaitu teori genre. Teori ini menetapkan tentang peran atau fungsi dan tanggung jawab baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah ditanamkan oleh kebudayaan sosial kita. Baiklah, kita lanjut untuk soal yang nomor 2, ialah apa saja fungsi-fungsi dalam keluarga. Yang pertama, pengaturan keturunan. Di dalam keluarga pada hakikatnya ialah membuat keturunan atau membentuk generasi selanjutnya. Maka dari keluarga tersebut untuk mengatur anak atau generasi selanjutnya agar fungsi dalam keluarga tersebut terjalankan. Yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan sebagaimana orang tua memelihara anaknya dan anaknya memelihara orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia. Yang ketiga ialah sosialisasi pendidikan, di mana seorang anak yang berinteraksi dengan orang tuanya dan sebaliknya, dan hal itu pasti akan terjadi dikarenakan mereka dalam satu keluarga dan orang tua melakukan pendidikan atau mendidik anaknya sejak berusia dini. Yang keempat ialah fungsi afeksi. Dalam keluarga kita tentunya mencari rasa cinta atau kasih sayang yang kita terima ataupun yang diberikan. Bila kita lanjut kepada soal yang nomor 3. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan individu. Yang pertama yaitu faktor gizi. Asupan yang kita makan atau makanan yang kita makan itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap perubahan sosial. Yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor
jentik ini diberikan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya dan anaknya kepada anaknya lagi. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial kita karena faktor ini ialah gen dari orang tua. Yang ketiga yaitu faktor hormon. Faktor ini murni dihasilkan oleh kita sendiri. Faktor ini sangat mempengaruhi pada sikap. Yang keempat ialah faktor olahraga dan kesehatan. Nah, di dalam tubuh yang sehat maka akan timbul pikiran yang sehat. Yang kelima ialah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi terhadap kehidupan seorang anak. Kebanyakan anak sekarang lebih menyerap apa yang dilihatnya daripada apa yang dibelajarinya. Yang keenam ialah faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini sangat penting untuk seorang anak karena faktor pendidikan ini akan berdampak di masa depan nanti, dan juga faktor pendidikan ini membuat anak bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah, kita lanjut kepada soal yang nomor 4. Apa saja teori-teori perubahan sosial? Yang pertama yaitu teori fungsional, merupakan elemen masyarakat yang berfungsi kepada elemen masyarakat lainnya, sehingga ketika ada perubahan sosial maka akan berdampak kepada elemen masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu teori siklus. Teori ini merupakan perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan perkembangannya tidak ada penghujungnya. Yang ketiga yaitu teori evolusi. Teori ini merupakan perubahan sosial yang terjadi dengan satu arah yang tetap dan perkembangannya yang lambat. Yang keempat ialah teori konflik. Yang sama-sama kita ketahui, setiap masyarakat itu pasti akan memiliki konflik. Setiap bentuk sosial di masyarakat pun pasti memiliki konflik. Nah, dari konflik inilah akan timbul yang namanya perubahan sosial. Baiklah, selanjutnya soal yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan proses terjadinya perubahan sosial. Yang pertama yaitu difusi. Difusi ini merupakan suatu proses penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, dan hal-hal budaya yang terjadi kepada individu dan individu lainnya dan suatu golongan ke golongan lainnya dalam suatu masyarakat dan masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses tingkat lanjut yang terjadi apabila terdapat golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaannya yang berbeda, yang berinteraksi atau bergaul secara langsung. Yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi diartikan sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan perubahan sosial dalam hubungan-hubungan sosial. Yang keempat ialah akulturasi. Akulturasi dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tersebut dihadapkan dengan kebudayaan asing yang lambat laun mulai diterima oleh budaya sendiri tanpa merupakan ciri khas kebudayaan sendiri.